Hai teman-teman, jumpa lagi di channelnya Fitria Lisa dan aku mau share kegiatan aku di malam hari ini. Ini seperti yang teman-teman lihat ya, masih suasana hujan di malam hari. Hujannya itu dari pagi sih sebenarnya ya, reda sebentar terus hujan lagi. Karena di tempat aku emang lagi musim penghujan sekarang ya teman-teman, karena udah memasuki bulan Berber, jadi sediakan ember. Oke, ini aktivitas aku setelah aku pulang berbelanja beli kebutuhan warung yang untuk sayuran gitu ya teman-teman. Karena stok sayuran di showcase aku itu udah mulai menipis sekali teman-teman. Apalagi untuk bawang merahnya itu bisa dibilang udah habis gitu. Jadi setelah sholat maghrib aku dan Pak Sul langsung cus ke pasar beli perlengkapan bahan-bahan sayuran yang udah habis seperti bawang merah itu udah habis, terus ada sayur-sayuran hijau, ada sayur pangsit, ada sayur sawi putih dan juga ada tomat, bawang prei, daun seledri, ada kentang juga. Nah, gimana nih keadaan bahan-bahan pokok di tempat teman-teman semua seperti perbawangan kemarin itu untuk bawang merah itu udah sempat turun banget ya teman-teman, tapi belakang ini udah mulai melonjak naik lagi walaupun gak se ekstrim yang sebelumnya ya. Nah, untuk modal aku sekarang untuk bawang merah itu aku jualnya 9.000 seperempatnya teman-teman ya. Modal 1 kilo kemarin aku dapat di harga 27 ribuan. Yang sebelumnya itu cuman 20 per kilo. Lumayan juga kenaikannya teman-temannya. Jadi kalau sebelumnya aku jual 7.000 dan 8.000 seperempat, sekarang aku naikkan 1.000 menjadi 9.000 seperempatnya ya teman-teman. Dan untuk kentang juga tadi udah dibuka sama suami sebelum aku sempat nge-record ya teman-teman. Kalau untuk kentang sih turun gitu ya teman-teman, dari harga 18.000 20.000 per kilo. Kemarin aku modalnya udah bisa 13.000 per kilo. Nah, untuk penjualan kentang kalau modal 13.000 aku masih tetap ngejualnya itu 5.000 kalau seperempat ya teman-teman, dan kalau untuk setengah kilo 9.000. Kecuali mereka beli untuk 1 kilo aku jual 17 hingga 18.000 seperti itu. Kita harus memikirkan juga barang-barang kita yang lama gitu lakunya, terus ada juga mungkin yang risikonya yang busuk atau gimana. Jadi aku kira-kira mengambil keuntungan atau cara aku menetapkan harga jualnya seperti itu teman-teman. Dan untuk packingan sayuran agar bisa bertahan lama dan lebih awet juga, dan juga untuk meminimalisir risiko ya kalau kita jualan sayur itu seperti di video sebelumnya itu kita memang harus kuat mental gitu ya teman-teman. Kalau enggak, apalagi kita pemula dan juga belum ada showcase itu rentan sekali dengan busuk gitu ya, cepat busuk. Kalau emang penjualannya itu perputaran cepat sehari 2 hari habis, oke, mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau penjualannya itu lambat, misal seminggu atau 2 minggu baru habis, itu rentan sekali dengan risiko kita menanggung kerugian. Karena di awal aku memutuskan untuk jualan sayuran sebagai tambahan di warung sembako aku, itu awal-awal banyak banget ruginya. Ini beneran nih pengalaman aku. Yang aku lihat di YouTube itu cantik banget kalau dipajang gitu ya. Dan aku juga pajang-pajangin tuh di tempat yang sekarang itu tempat-tempat ikan asin. Itu awalnya itu aku pajang-pajangin gitu kan, walaupun udah aku promoin gitu. Tapi penjualannya tuh nggak sesuai sama ekspektasi awal aku gitu. Nah, karena seiringnya mengalami busuk, cepat busuk dan makin rugi, jadi aku putuskan
untuk membeli showcase. Nah, setelah aku mempunyai showcase, itu alhamdulillah lumayan awet gitu ya, barang-barangnya ditaruh di dalam showcase. Dan juga aku packingnya seperti yang teman-teman lihat di video, pakai kertas wrapping seperti itu. Dan aku dibantuin sama suami. Dan juga jangan salfok sama rambut suami yang diikat dua pakai karet, ya ampun, udah disuruh potong rambut belum juga entar-entar aja. Ya udah, aku biarin aja dia mau ikat rambutnya seperti itu, yang penting terserah dialah gitu ya. Kalau nanti dia udah dapat hidayah memotong rambut, mungkin dia nanti potong rambut juga ya teman-teman. Nah, kalau untuk urusan packing, mempacking dan wrapping seperti ini tuh lebih ahli dan jagonya suami aku, teman-teman. Karena aku tuh kalau sendiri tuh sering susah gitu, nggak rapi dan nggak bagus juga hasilnya gitu. Jadi aku bantu-bantuin dia aja pas suami yang wrappingin gitu sayur-sayurannya, aku naruh-naruh label harganya seperti itu teman-teman. Berdasarkan pengalaman aku, kalau sudah di wrapping seperti itu, selain tampilannya lebih cantik, rapi, bersih, juga ketahanannya teman-temannya bisa tahan sampai 2 mingguan, tergantung jenis sayurannya lah gitu ya teman-teman. Dan cara aku menetapkan harga untuk sayurannya itu bermacam-macam ya teman-teman. Misal seperti bunga kol ya, itu nggak sampai 1 kilo, aku beli cuma 3 biji aja. Modalnya itu 10.000, jadi aku bikin aja untuk penjualannya satu buah itu 5.000. Jadi di sini untungnya tipis sih ya, kalau 5 kali 3 15. Jadi keuntungannya aku dapat cuman 5.000 aja. Kalau untuk kentang ini lumayan ya teman-teman, karena kentang sekarang udah murah, tapi aku tetap jual seperempat tadi 5.000 ya. Kalau misal banyak yang beli seperempat itu, kita bisa mendapatkan keuntungan 7.000 per kilonya. Sebenarnya kalau kita jualan seperti sayuran seperti ini, kalau perputarannya cepat itu lumayan loh keuntungannya ya teman-teman. Tapi yang namanya jualan itu pasti ada naik turunnya teman-temannya, kadang rame, kadang enggak gitu ya. Apalagi aku di sini jualan sayur itu sebagai pelengkap aja. Tapi alhamdulillah hingga sekarang itu modalnya udah kembali, dan yang aku putar-putarkan setiap harinya sekarang itu hanya keuntungannya aja. Tapi itu butuh kesabarannya ekstra banget ya, aku ngejalanin ini semua dari yang awalnya banyak rugi, terus banyak yang busuk, banyak yang nggak laku, tapi aku tetap walaupun sempat aku down gitu ya, tapi kadang-kadang giliran ada yang banyak yang beli gitu, semangat aku jadi bangkit lagi seperti itu. Apalagi selalu disemangatin sama suami, katanya harus sabar, yang nama jualan itu ya kadang rugi, kadang untung, kadang rame, kadang enggak, seperti itu. Dan banyak sekali fase-fase yang aku lalui hingga berada di titik yang sekarang ini, walaupun belum dibilang berhasil gitu, tapi alhamdulillah perkembangannya ada gitu ya teman-teman. Dan untuk packingan bawang prei atau daun seledri, ini aku satuin aja dalam satu kantong plastik bening gitu. Jadi ketika konsumen beli, kadang konsumen tuh ada yang beli 2.000 aja, ada 3.000 aja, nanti baru diambilin. Seperti itu sih kalau aku. Nah, gimana nih sama teman-teman? Ada juga nggak yang sama kayak aku atau beda nih caranya sama aku? Boleh dong share komen di kolom komentar. Dan juga bagaimana nih cara teman-teman meminimalisir risiko bagi yang jualan sayuran juga sama kayak aku? Boleh dong sharing-sharing ya di kolom komentar. Oke teman-teman, sebelum aku lanjut, ini udah di akhir video aja, aku mau sapa teman-teman dulu di rumah, apa kabar, terus gimana keadaannya, semoga sehat selalu. Dan yang baru nemuin channel aku ucapkan selamat bergabung dan mari silaturahmi. Dan bagi teman-teman yang udah lama ngikutin channel aku, terima kasih supportnya selama ini, semoga kita sama-sama sukses buat kedepannya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video aku, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat
video terbaru dan terupdate dari aku. Dan ini udah selesai ya, semua sayurannya udah di packing. Terus tinggal aku susun aja deh di dalam showcase seperti ini. Nah, yang di sege-sege seperti itu aku taruh di atas seperti yang teman-teman lihat di video. Ini kadang juga aku kewalahan juga cara ngaturnya teman-teman, karena kadang udah kebanyakan dan udah numpuk di showcase aku gitu. Rasanya showcase satu pintu yang besar seperti itu udah muat banyak ya, tapi kalau dipikir-pikir lagi ini udah numpuk gitu ya teman-teman. Dan ya seperti ini penampakannya, nggak terlalu rapi-rapi kali, tapi lumayan lah ya teman-teman ya. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.